Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali ya di pembelajaran tematik kita. Semoga anak soleh-soleha di rumah tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pagi ini. Anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, seperti biasa kita mulai dulu ya dengan membaca doa belajar atau doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca tadi doa belajar, sekarang kita mulai ya pembelajaran kita pagi ini. Pagi ini kita tetap belajar kembali tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muatan pembelajaran kita pagi ini, anak soleh-soleha, adalah bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia, pembelajarannya itu kita belajarnya dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Jadi semua pembelajaran di subtema 3 itu semua ada pelajaran bahasa Indonesianya dan kita akan mempelajarinya pagi ini. Tujuan pembelajaran kita pagi ini anak soleh-soleha ada 2. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan dengan tepat. 2. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan dengan tepat. Pembelajaran 1. Kosakata dari teks tentang ciri-ciri hewan yang terdapat pada halaman 99. Hewan termasuk makhluk hidup. Kosakata yang telah kita ketahui tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kosakata yang telah kita pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Hewan yang pertama kita bahas pagi ini yaitu pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paru dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Pembelajaran kedua,
Menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu. Selain membaca, sebaiknya menulis kembali informasi sesuai teks dengan kosakata yang tepat. Dengan demikian, pengetahuan, wawasan, serta kosakatamu akan bertambah. Perhatikan bukunya halaman 108. Pembahasan kedua pada pembelajaran 2 pagi ini itu hewannya adalah kucing. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih, seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Lanjut pembelajaran 3 halaman 116. Menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Semakin banyak kosakata yang dikuasai anak soleh-soleha, maka mudah kita menjelaskan atau menyampaikan kembali informasi yang diperoleh dari teks. Carilah makna kosakata yang baru diketahui di kamus dan berlatihlah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Hewan yang dipelajari pada pembelajaran 3 yang terdapat pada 116 adalah ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Lanjut pembelajaran 4. Menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Pada halaman 124. Berikut langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. 1. Amatilah daur hidup hewan dengan seksama. 2. Pahami setiap tahapan yang dilalui. 3. Ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. 4. Gunakan kosakata yang sesuai. Pembelajaran keempat kita akan belajar tentang hewan yang disebut kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat menjadi tempat, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Lanjut, menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat.
Anak soleh-soleha, kalian dapat menyusun kalimat dengan baik. Apabila telah memiliki banyak kosakata dan dapat menambah kosakata dengan cara membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Pembelajaran kelima, kita akan belajar daur hidup katak. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur berubah menjadi berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Anak soleh-soleha bisa membacanya di halaman 131. Pembelajaran 6 yang terakhir, yaitu menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Ayo perbanyak membaca agar semakin mudah memahami suatu bacaan. Dengan memahami arti kosakata pada teks, akan lebih mudah menggunakan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Anak soleh-soleha bisa membaca di halaman 136. Daur hidup nyamuk. Selain kupu-kupu, kemudian katak, ternyata nyamuk juga memiliki daur hidup. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa saat atau beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk. Anak soleh-soleha, itu ya pembelajaran kita pagi ini untuk bahasa Indonesia mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Kesimpulan pada pembelajaran kita pagi ini yaitu kita dapat simpulkan bahwa untuk tumbuh hewan memerlukan makanan dan minuman. Selain itu, jika kita memiliki hewan peliharaan, juga perlu diberi tempat tinggal dan dijaga kebersihannya. Hewan juga memiliki ciri-ciri dan cara perkembangbiakan yang berbeda-beda setiap tahap perkembangan biakannya. Juga berbeda-beda ya anak soleh-soleha. Sekarang kita masuk di pemberian tugas. Tugas yang pertama terdapat pada halaman 100, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Soal yang kedua terdapat pada halaman 117. Cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasimu. Soal yang ketiga terdapat pada halaman 126. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Jadi itulah materi dan tugas anak soleh-soleha pagi ini. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Tetap menjaga kesehatannya di rumah. Semoga Allah selalu melindungi kita. Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.